Assalamualaikum Pak Fahru. Waalaikumsalam Bu Rini. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Bu Rini. Oke Pak Fahru, apakah benar hari ini akan melakukan coaching? Benar Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama Bu Miftahul Jannah. Oh seperti itu, baik. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan coaching, kita berdiskusi dulu ya. Mungkin nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Baik Bu. Baik, kalau boleh saya tahu, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Pada kesempatan coaching kali ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama, hadir secara penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Miftahul Jannah. Oke, baik. Tadi Bapak sudah menyebutkan 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini, yaitu hadir secara penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Bagaimana ya nanti Bapak inginkan saya amati untuk bagian yang mana? Yang saya harapkan Ibu mengamati pada bagian saya memberikan pertanyaan berbobot kepada Miftahul Jannah. Selain itu juga saya berharap Ibu mengamati penerapan model Tirta dalam kesempatan coaching saya kali ini. Oke, jadi Bapak berharap saya mengamati pada bagian memberikan pertanyaan berbobot dan penerapan model Tirta dalam coaching. Nah, sekarang saya mau bertanya, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap pada kesempatan kali ini coaching saya itu Bu Miftahul Jannah itu dapat menemukan solusi atau ide-ide dari Bu Miftahul Jannah dalam menyelesaikan masalahnya. Baik, jika itu harapan Bapak, semoga nanti coachingnya dapat mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Bapak silakan melakukan coaching, saya nanti akan mengamati proses coaching yang Bapak laksanakan. Nanti setelah proses coaching selesai, kita berdiskusi kembali ya Pak. Baik Bu. Siap, silakan sekarang laksanakan proses coachingnya. Baik Bu. Assalamualaikum Bu MG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fahru. Apa kabar Bu MG? Aduh Pak, saya kabarnya hari ini tuh kurang semangat Pak, lagi dalam keadaan bingung gitu Pak. Ya, katanya ada yang mau diobrolin sama saya Bu MG. Iya, bener banget Pak, ada yang pengen saya sampaikan. Apakah saya mengganggu waktu Bapak ya Pak? Alhamdulillah nih Bu MG, saya ada waktu. Walaupun mungkin nanti waktunya tidak banyak ya Bu MG ya obrolan kita. Kira-kira apa nih yang ingin disampaikan oleh Bu MG ke saya? Iya Pak, saya tuh lagi ada masalah Pak sedikit sih. Biasa nih masalah anak. Saya kan kelas 9 Pak. Ada anak yang pindahan yang jarang masuk Pak. Baik, kalau saya garis bawahi nih, berarti masalah Bu MG itu ada anak pindahan kelas 9 yang jarang masuk ya Bu MG ya? Iya benar Pak. Nah, kira-kira dari obrolan kita kali ini nih, apa sih yang Bu MG harapkan? Ada solusi sih Pak, gimana anak itu tuh masuk terus gitu loh Pak. Jadi absennya nggak mengotori absen gitu Pak. Baik, berarti harapan Bu MG itu dari obrolan kita kali ini itu solusi bagaimana anak itu tidak absen terus atau anak itu dapat hadir terus di kelas itu setiap harinya. Iya, betul banget Pak. Nah, dari yang tadi Bu MG ceritakan nih, memang kondisi ideal anak baru itu seperti apa sih harusnya Bu MG? Harusnya anak baru itu dapat beradaptasi sama lingkungan ya Pak. Jadinya mereka tuh langsung masuk terus tiap hari, nggak ada alfa, nggak ada izin yang saya harapkan Pak. Dari yang Ibu tadi sampaikan, Bu MG itu inginnya nih anak itu cepat beradaptasi, cepat bergaul dengan temannya, hadir terus. Berarti itu kondisi yang sangat ideal nih. Kalau kita skalakan nih, Ya Pak. kondisi anak itu yang jarang hadir, menurut BMG itu ada di skala berapa Bu MG?
Kalau anak kita tidak hadir, saya beri nilai kira-kira 5 kali ya Pak. Oh, dari 10 itu saya kasih 5 karena ntar masuk seminggu itu 3 hari, terus 2 hari nggak masuk lagi dengan berbagai macam alasan. Baik, berarti anak itu sekarang ada di skala 5 ya Bu MJ ya, karena anak itu jarang masuk tadi. Nah, Bu MJ itu berharapnya anak itu bisa ada di skala berapa gitu Bu MJ? 10 dong Pak, masuk terus gitu ya, semangat dalam sebulan tanpa ada apa sakit atau izin. Baik Bu MJ. Iya, Bu MJ itu berharap anak ini berada di level 10 nih. Dalam mencapai level 10 itu kira-kira upaya apa nih yang akan Ibu MJ lakukan? Yang sudah saya lakukan, saya mendekati anaknya Pak, saya nasehatin, nah kamu tuh tetap semangat karena harus masuk terus, karena saya dapat informasi dari temennya, dia kan apa ya Pak, ternyata dia di rumah ya main gitu Pak, saya deketin, saya semangatin. Tadi Ibu menyebutkan bahwa Ibu sudah berupaya menyemangati anaknya, terus mendekati anaknya secara personal, ngobrol gitu ya. Nah, selain cara itu, mungkin ada cara lain Bu MJ yang dapat Bu MJ lakukan? Iya Pak, saya belum pernah home visit Pak, ke rumahnya sih Pak. Oh, Bu MJ akan home visit nih, ke rumahnya nih, rencananya ke depannya. Selain itu ada lagi nggak kira-kira Bu? Rencana berikutnya, saya akan panggil keluarganya sih Pak. Oh, home visit. Visit, pemanggilan juga ya Pak ya. Berarti Ibu akan home visit nih, terus bertemu dengan keluarganya, terus mendekati anaknya. Nah, dari semua itu kira-kira yang mungkin akan Bu MJ lakukan yang mana nih kira-kira yang dalam waktu dekat? Yang paling waktu dekat saya pengen home visit Pak, pengen lihat dulu ya Pak lingkungan rumahnya tuh seperti apa, bisa mendukung dia, mensupport dia supaya rajin masuknya. Secara kan dia udah nggak ada orang tua Pak. Oke, berarti Bu MJ akan melaksanakan home visit. Kapan kira-kira nih Bu home visitnya akan dilaksanakan nih? Oh iya, saya kebetulan kan ada jam kosong hari Rabu Pak. Iya. Mungkin Rabu ini kali ya Pak, saya akan home visit ke rumahnya. Berarti Bu MJ akan home visit di hari Rabu ke rumah anak tadi yang tidak hadir itu. Nah, dalam home visit itu kira-kira Ibu akan melibatkan siapa saja Bu? Oh, saya perlu guru BK Pak sebagai pendamping ya. Kan beliau itu lebih tahu ya tentang psikolog anak, lingkungannya juga atau bagaimana, saya perlu ilmunya. Lalu yang kedua, saya juga perlu izin Pak dari bidang kurikulum karena kan saya ninggalin sekolah, ngajak guru BK. Baik, Ibu akan melakukan home visit bersama Ibu guru BK, akan dilaksanakan pada hari Rabu ya Bu ya. Iya, nah, Pak. Dari kegiatan itu tuh komitmen apa nih yang akan Ibu laksanakan nih dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Oh, komitmen saya untuk melaksanakan tersebut adalah saya harus benar-benar mencari solusi ketika nanti saya udah sampai di rumahnya Pak. Saya benar-benar harus menemukan solusi siapa yang bisa mendukung dia gitu loh Pak, supaya dia support gitu loh, support sistem supaya dia tetap rajin masuk Pak, mencari orang yang bisa mendorong semangat dia, bukan hanya saya sebagai guru ya Pak. Saya perlu keluarganya untuk mendukung dia masuk gitu loh Pak. Baik, Bu MJ tadi berkomitmen bahwa akan mencarikan solusi nih anak ini dengan cara home visit, bertemu dengan keluarganya, didampingi oleh guru BK, terus dengan begitu mungkin Bu MJ bisa tahu juga ya alasan kenapa anak itu tidak masuk gitu mungkin harapan. Betul banget Pak, seperti itu yang pengen saya lakuin Pak. Kira-kira bagaimana dengan masalah yang tadi Bu MJ dapatkan? Apakah sudah mendapatkan jawaban? Alhamdulillah ada pencerahan jadinya Pak. Saya memang harus home visit kayaknya ke rumahnya anak itu ya Pak, supaya anak itu rajin ya masuk ke sekolah. Alhamdulillah ya, semoga home visit itu menjadi solusi terbaik untuk Bu MJ. Amin.
dalam menyelesaikan masalah yang Bu Enji hadapi. Kira-kira ada yang mau diomongin lagi nggak nih Bu sama saya? Oh, sudah cukup Pak. Terima kasih banyak Bapak, sangat benar-benar membantu saya Pak. Jadi saya tuh benar-benar, oh iya emang harus home visit, memang harus ada cara lain, bukan hanya mendekati anaknya ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah ya, Iya. semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan baik. Amin. Nanti saya tunggu juga nih Bu ceritanya setelah home visit itu. Oh pasti Pak. Seperti apa anaknya, apa berubah, apa hadir atau bagaimana? Oh ya. iya. Berarti kita cukupkan sekian ya Bu obrolan Iya, kita. terima Nanti kasih kita. banyak Pak Faru. Iya, terima kasih sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana tadi hasil coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coaching saya berjalan dengan lancar. Oke, nah tadi setelah saya mengamati proses coaching yang telah Bapak lakukan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, saya ingin bertanya, apa yang sudah Bapak dapatkan atau indikator ketercapaian kompetensi yang ingin Bapak dapatkan itu apa? Alhamdulillah Bu, tadi saya telah melaksanakan coaching dan saya telah menerapkan model Tirta yang diawali dengan menanyakan tujuan dari coaching tersebut, terus mengidentifikasi masalah, dilanjutkan dengan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach saya dan ditutup dengan tanggung jawab dari coach dalam melaksanakan rencana tersebut. Dan selain itu juga saya telah menerapkan kompetensi inti dari coaching tersebut, yaitu hadir secara penuh, bertanya dengan aktif, dan yang terakhir yaitu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach itu dapat membangun ide-idenya terhadap masalah dia. Baik Bapak, Bapak tadi sudah berhasil ya melaksanakan coaching dengan menerapkan 3 kompetensi yang dalam coaching dan juga model Tirta. Apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, malah saya menanti nih jawaban Ibu, sebagai refleksi saya dalam perbaikan proses coaching saya ke depannya. Baik, oke, setelah saya mengamati tadi proses coaching yang telah Bapak laksanakan, Bapak ini sudah baik ya dalam coaching, dalam memberikan pertanyaan berbobot, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab, itu semua sudah runtut Pak. Dalam mendengarkan secara aktif pun juga Bapak sudah bagus ya. Dan saya lihat dari awal dan akhir Bapak juga sudah hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan itu sudah sangat baik ya Pak. Baik Bu, terima kasih masukannya. Semoga saya dapat memperbaiki kompetensi saya dalam coaching ini ke depannya. Iya. Ada satu hal lagi nih Pak yang ingin saya tanyakan untuk ke depannya. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam melaksanakan coaching di kemudian hari? Mungkin saya akan mengembangkan ketiganya Bu ya, dengan cara saya banyak berlatih, karena kan proses coaching ini itu harus banyak berlatih agar kita mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu membangun si coach itu menemukan ide-ide atau solusi terhadap permasalahannya. Oke, baik. Berarti ke depannya Bapak akan mengembangkan kompetensi inti dan model Tirta ya Pak ya? Dalam coaching. Baik, terima kasih ya Bapak sudah melakukan diskusi coaching dengan saya. Saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu lagi di kemudian hari. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aziza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Enji. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Aziza? Alhamdulillah sehat Bu Enji. Alhamdulillah. Bu Aziza, apa benar hari ini akan melaksanakan coaching? Iya benar Bu Enji, saya akan melaksanakan coaching kepada Ibu Rini. Oke, baik. Alangkah baiknya sebelum Ibu melakukan coaching dengan Bu Rini, kita berdiskusi dulu nih Bu. Mungkin ada beberapa hal nanti yang akan saya ingin tanyakan ke Bu Aziza. Apa Bu Aziza bersedia? Ya, bersedia Ibu. Alhamdulillah. Kalau boleh saya tanya nih Bu, kompetensi apa yang akan Ibu Aziza kembangkan saat coaching dengan Bu Rini? Ya, ketika coaching ya kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya dari segi kehadiran secara penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Baik. Ibu tadi sudah menyampaikan 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam coachingnya kali ini.
mendengarkan secara penuh, mendengarkan dengan aktif ya, mendengarkan dengan aktif, hadir secara penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul, Bu? Iya, benar Ibu. Iya, oke. Bagian yang mana nih nanti yang Ibu ingin yang saya amati ketika Ibu melakukan coaching dengan Bu Rini? Yang ingin saya kembangkan ya, dari segi mendengarkan aktif Ibu. Oh, mendengarkan aktif ya. Oke, jadi Ibu berharap saya mengamati pada bagian mendengarkan aktif ya, Bu? Iya, Dan penerapan model Tirta dalam coaching ya, Bu? Iya, benar Ibu. Nah, sekarang saya mau bertanya nih, Bu. Apa harapan dari observasi yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya ini ya, Iya. saya berharap dapat membantu coach dalam menyelesaikan masalah yang coach hadapi gitu, Bu. Oh, baik ya. Jadi Ibu berharap ya saat coach itu dapat mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rini ya. Benar, Bu. Ya, Ibu. Baiklah Ibu, kalau gitu silakan melaksanakan coachingnya. Saya nanti akan mengamati ya, Bu. Nggak merasa terganggu kan, Ibu? Enggak, Ibu. Iya, alhamdulillah. Saya akan mengamati proses coachingnya. Nanti setelah coaching kita bisa berdiskusi lagi ya, Bu. Baik, Ibu. Siap. Semangat coachingnya, Bu. Ya, semangat. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Rini. Waalaikumsalam, Bu Aziza. Ya, apa kabar nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Cuma agak pusing lah ya, Bu, ya sedikit. Oh, pusing kenapa nih, Bu Rini? Biasa, Bu, masalah di kelas. Gitu. Ada apa dengan kelas Bu Rini? Jadi saya tuh gimana ya, ada masalah setiap hari Rabu, Bu. Oh gitu, hari Rabu ada apa tuh? Jadi setiap hari Rabu itu kan ada ekskul pramuka. Tapi setelah saya perhatikan ya selama ini, jadi ekskul pramuka itu pembinanya itu tidak datang tepat waktu, sehingga menyebabkan pelajaran setelah setelah ekskul tersebut jadi molor gitu. Jadi akhirnya anak-anak tuh jadi kayak kecapean setelah ekskul itu karena ekskulnya sudah molor, kemudian anak tersebut harus belajar lagi, jadi dia agak capek gitu loh, Bu. Oh gitu. Jadi masalah Bu Rini itu karena masalah jadwal ekskul berarti ya? Iya, jadwal ekskul yang molor gitu ya, jadi mengganggu jam pelajaran Bu Rini gitu ya? Betul. Oke. Kira-kira nih Bu Rini, dari obrolan kita hari ini ya, apa yang ingin Ibu dapatkan gitu dari percakapan kita hari ini? Saya ingin dapat solusi ya, Bu. Yang pertama solusi untuk kelas saya gitu. Jadi biar anak-anak itu setelah pramuka itu nggak kecapean. Terus saya juga pengen dapat solusi gimana nih caranya biar jadwal pramuka ini tidak mengganggu pelajaran gitu. Karena kalau misalnya molor terus terang sangat mengganggu gitu. Oke, berarti kan Bu Rini tuh berharap ya kelasnya Bu Rini tidak capek gitu ya? Bukan tidak capek, jadi molor gitu loh, Bu. Karena jadi pulangnya tuh jadi lebih lama karena waktu pramuka itu. Oke, ya. Dari kondisi yang dihadapi nih sama Bu Rini ya, kira-kira situasi apa sih yang dihadapi di kelas Bu Rini sebelumnya? Jadi situasi yang saya hadapi ya sebelumnya nih, sebenarnya ya enak gitu kalau misalnya tidak ada ekskul pramuka itu anak-anak ya pulangnya tepat waktu, masuk tepat waktu. Tapi karena hari Rabu ini nih, khusus hari Rabu aja, jadi ada ekskul pramuka, tapi pembinanya mohon maaf, pembinanya itu tidak disiplin, Bu. Jadi datangnya harusnya jam 10, dia datang kadang-kadang jam setengah 11, jam 11. Jadi mengakibatkan pelajaran setelah pramuka itu jadi molor waktunya, jadi anak-anak kecapean, seperti itu, Bu. Gini, berarti yang saya pengen tanyakan ya selanjutnya adalah skala situasinya nih. Jadi si guru pramuka itu skalanya berada di mana nih? Rentang dari 1 sampai 10, dari segi keterlambatannya dia atau dari segi kedisiplinannya dia, itu skalanya di berapa, Bu? Skalanya skala 6. Skala 6, dari segi disiplin berarti ya? Iya, disiplinnya agak kurang ya, Bu Ziza. Oke. Kira-kira nih, tadi kan Bu Rini menyebutkan berada di skala 6. Apa yang membuat Bu Rini membuat
skala tersebut? Iya, karena yang pertama dia tuh datangnya selalu terlambat. Kemudian ketika mengajar pun jadi molor, jadi akhirnya mengganggu yang lain. Menurut saya itu sangat-sangat mengganggu dan membuat saya menilai beliau itu ada di skala 6. Harapannya nih dari si ekskul ya, harapannya berada di skala berapa? Tentu saya berharap ekskul ini tuh jadi bagus, pembinanya jadi disiplin. Tentu saya berharap ada di skala 9 atau 10. 9 atau 10 ya? Iya. Berarti harapan ideal yang ingin Bu Rini dapatkan gitu ya dari skala 9 atau 10 itu harapan idealnya apa? Harapan yang saya inginkan ya pembina tersebut datang tepat waktu dan jam ekskulnya juga tepat waktu, Bu. Gitu. Jadi kan, tidak mengganggu aktivitas di kelas saya seperti itu. Berarti kan Bu Rini harapannya si pembinanya itu tepat waktu gitu ya, disiplin dan tidak mengganggu jadwalnya Bu Rini gitu ya. Upaya apa sih yang dapat dilakukan? Mungkin ya saya akan menghubungi dari koordinator ekskul. Saya sempat sih maksudnya berbicara ke koordinator ekskul. Saya membicarakan bahwa saya merasa terganggu dengan ekskul pramuka yang ngaret gitu, molor datang pembinanya dan kegiatannya pun jadi ngaret. Saya sempat berbicara, tapi seperti tidak ada titik temu dengan koordinator ekskul tersebut gitu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya kalau Ibu sudah berbicara gitu ya dengan koordinator ekskul, tapi ternyata tidak ada timbal balik atau tidak ada kelanjutannya mungkin ya Bu Rini ya namanya ya. Apa sih kira-kira harapan perubahannya? Tentu saya berharap ada perubahan ya Bu, maksudnya dari ekskul itu. Mungkin saya akan ada rencana lagi yang akan saya nanti lakukan, Bu. Oke, apa tuh kira-kira rencananya? Karena waktu kemarin saya sudah bicara dengan koordinator ekskul namun tidak ada kelanjutan, mungkin nanti saya akan berbicara di forum atau dengan ke kepala sekolah dan koordinator ekskul tersebut dan juga mungkin pembina pramukanya biar kita enak gitulah bicaranya. Gitu. Jadi masalah saya gitu biar kita sama-sama enak lah dengan pembinanya, dengan koordinator ekskul maupun dari kepala sekolah biar tahu masalahnya apa. Jadi masalah ini tuh tidak berlarut-larut mengganggu kegiatan KBM di kelas saya. Kayaknya idenya bagus ya. Jadi kita melibatkan kepala sekolah, melibatkan guru lain juga gitu ya. Jadi jangan sampai membuat guru ekskul ini ternyata jadi merasa tersudutkan kali ya Bu Rini ya. Kira-kira nih kapan akan dilaksanakan? Mungkin secepatnya Bu, mungkin besok atau lusa saya akan langsung bicara dengan kepala sekolah, koordinator ekskul. Sebelumnya saya bicara dulu dengan kepala sekolah, minta izin untuk diadakan forum agar kami sama-sama enak dan jadi tidak ada dusta di antara kita lah, biar nggak ada di belakangnya nggak enak gitulah Bu. Iya benar. Gini, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya rencananya gitu kan, kapan akan dilaksanakan gitu ya. Kira-kira komitmen apa nih terhadap rencana tersebut? Komitmen saya terus terang saya akan melaksanakan ini dengan baik, dengan disiplin agar kedepannya itu proses ekskul, terutama ekskul pramuka ini tidak mengganggu KBM. Karena kita sama-sama tahu kalau pramuka itu salah satu ekskul wajib yang ada di sekolah. Jadi saya pun tidak berharap ekskul pramuka dihilangkan, tidak. Tapi saya berharap pembina pramuka tersebut dapat lebih disiplin lagi agar tidak mengganggu KBM di kelas-kelas seperti itu. Iya, berarti kan nanti Bu Rini secepatnya berarti ya akan menjalankan dan juga berkomitmen berarti ya secara penuh. Kira-kira nih siapa saja yang terlibat dalam rencananya Bu Rini? Yang pertama otomatis ya pembina pramuka, koordinator ekskul dan kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat. Ya. Sudah pasti ya kita harus melibatkan kepala sekolah ya, pembina lalu juga guru-guru gitu ya. Kira-kira nih tindak lanjut dari pembicaraan kita
hari itu apa nih? Tindak Apa yang akan Bu Rini lakukan nantinya? Iya, yang saya akan lakukan ya itu Bu, maksudnya segera melakukan pertemuan dengan kepala sekolah. Pertama perizinan dulu. Saya akan mengadakan forum untuk masalah ini. Kemudian setelah perizinan saya akan bertemu, mengumpulkan pembina ekskulnya, pembina ekskul pramuka ya, kemudian koordinator ekskul dan rukan sejawat dikepalai langsung oleh kepala sekolah agar bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Oke. Gimana nih kira-kira? Sudah dapat pencerahan belum dari masalah Bu Rini tadi? Alhamdulillah ya Bu, tadi tuh terus terang saya nggak ada solusi, tapi setelah berbicara dengan Bu Aziza, alhamdulillah saya jadi kayak ada gambaran gitu untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Oke. Nanti saya tunggu cerita kembali ya dari Bu Rini ya. Apakah sudah berjalan dengan baik? Lalu bagaimana si ekskul ini? Apakah sudah ada perubahan dari 6 tadi ya menjadi 9 atau 10 gitu ya? Nanti saya tunggu ceritanya gitu. Tapi ada yang ingin diobrolkan kembali Ibu? Alhamdulillah enggak sih Bu, udah plong ya. Nanti insya Allah saya akan menceritakan kembali nih yang sudah saya lakukan. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak Bu Aziza sudah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya. Alhamdulillah saya jadi plong, jadi lega nih, jadi tahu nih nanti solusinya untuk masalah saya seperti apa. Oke, baik Bu Rini. Terima kasih juga ya Bu Rini ya. Makasih ya Bu, saya pamit. Iya. Assalamualaikum Bu Aziza. Waalaikumsalam Bu MG. Kita ketemu lagi nih Bu Aziza. Iya nih Bu MG. Sudah selesai coachingnya dengan Bu Rini? Alhamdulillah sudah Bu MG. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu tadi hasil coachingnya? Apa berjalan baik atau bagaimana? Coba bisa Ibu ceritakan ke saya? Iya. Alhamdulillah Bu MG coachingnya itu berjalan lancar ya. Jadi Bu Rini juga sudah menceritakan gitu ya masalahnya dan alhamdulillah juga sudah menemukan solusi. Alhamdulillah. Nah, setelah tadi saya mengamati proses coaching Ibu dengan Bu Rini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama ini saya ingin bertanya, apa saja yang sudah didapatkan atau indikator yang tercapai dari kompetensi yang Ibu inginkan? Ya, tadi saya sudah menerapkan coaching dengan model Tirta ya Bu ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, lalu dengan tanggung jawab gitu ya. Saya sudah melaksanakan kompetensi inti dari coaching yaitu hadir secara penuh, mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach itu menemukan solusi dan ide-ide yang dia hadapi sendiri ya dari masalah yang dihadapi gitu. Baik, Bu Aziza. Tadi sudah berhasil ya melaksanakan coaching dengan menerapkan 3 kompetensi inti dan model Tirta. Apa saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Ibu, silakan Ibu. Oke. Tadi selama proses coaching ya saya sangat mengamati bahwa memang Ibu hadir secara penuh, itu terlihat dari mimik dari wajah Ibu ya, dengan jelas memang Ibu fokus sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rini. Ibu mendengarkan secara aktif, lalu Ibu sering sekali menanyakan beberapa pertanyaan yang berbobot ya, seperti kata-kata komitmen gitu loh. Itu kata-kata yang benar-benar tuh memberikan pertanyaan bobot untuk kepada coaches, kepada Bu Rini ya. Lalu Ibu juga sudah menerapkan model Tirta ya, dari kata-kata yang udah Ibu tanyakan ke Bu Rini, itu terlihat dari tujuannya, identifikasi masalah. Yang saya tangkap itu ketika Ibu identifikasi masalah, Ibu menanyakan harapan kepada Bu Rini, lalu terlihat juga rencana aksi dan tanggung jawabnya. Berarti benar-benar Ibu sudah menyampaikan semuanya ya Ibu? Iya Ibu. Ya, terima kasih Ibu atas hasil tanggapan dari proses coaching yang saya lakukan tadi Ibu. Oh iya Ibu. Ada satu lagi Ibu. Ada satu lagi yang terlewat yang saya ingin tanyakan ya. Untuk kedepannya nih Bu, untuk kedepannya ya, kira-kira kompetensi apa nih yang Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching berikutnya?
Ya, kedepannya sih saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching ya, karena kan tadi saya baru hanya 1 gitu ya. Saya harapannya sih nanti ketika coaching berikutnya saya sudah bisa lebih mahir gitu Bu. Gitu. Jadi 3 kompetensi ini saya harapannya itu lebih bisa saya miliki secara utuh. Gitu. Baik. Berarti Ibu ke depannya itu ingin mengembangkan kompetensi inti dan model Tirta ya Bu? Iya, coaching benar ya? Ibu. Iya, baik. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah melakukan proses diskusi setelah coaching. Saya ucapkan terima kasih banyak dan Ibu. sampai bertemu lagi ya Ibu Aziza. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu MG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Gimana nih kabarnya nih Bu MG? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya Bu MG ya. Bu MG nih, saya dengar ya, katanya hari ini Bu MG akan melakukan coaching ya? Iya betul sekali Bu, insya Allah hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Fahru Bu. Oke, baik Bu MG. Alangkah lebih baiknya ya sebelum kita coaching, kita berdiskusi dulu nih. Dan mungkin nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu MG. Boleh ya Bu MG ya? Dengan senang hati Ibu, boleh sekali. Oke Bu MG. Kalau boleh saya tanya nih, kompetensi apa saja sih yang ingin Bu MG kembangkan dalam coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching nanti yaitu adalah hadir secara penuh, mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, tadi Ibu sudah menyebutkan ya 3 kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif, hadir secara penuh, lalu menanyakan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu MG ya. Bagaimana nanti bagian mana nih yang ingin Bu MG nanti akan saya amati? Oh iya. Nanti saya berharap banget Ibu bisa mendengarkan aktif Bu. Kompetensi mendengarkan aktif saya ketika saya melaksanakan coaching dengan Pak Fahru. Dan juga penerapan model Tirta tentunya dalam coaching nanti. Oke, jadi Bu MG itu berharap saya mengamati pada bagian mendengarkan aktif ya, dan penerapan model Tirta pada coaching ya. Iya, betul sekali Bu. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan nih, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Oh iya. Saya berharap Bu dapat membantu coach saya yaitu Pak Fahru dalam menyelesaikan masalahnya dengan segala macam ide-idenya, lalu saya bisa juga membantunya menemukan solusinya gitu Bu, ada permasalahan yang dihadapi coach saya. Oke, baik. Jadi Ibu berharap nanti coach dapat menemukan solusi sendiri ya Bu ya, dari masalah yang dihadapi. Oke. Ibu silakan melakukan coaching ya. Saya nanti akan mengamati proses coaching. Boleh Ibu? Oh iya boleh Ibu, dengan senang hati. Oke, Ibu silakan melaksanakan coaching. Nanti setelah selesai kita akan berdiskusi kembali ya Bu ya. Siap Bu, siap. Oke, baik Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Saya pamit ya Bu. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fahru. Waalaikumsalam Ibu MG. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, hari ini kabarnya baik. Alhamdulillah. Oh iya Pak, tadi saya dengar Bapak ada yang mau dibicarakan dengan saya. Betul nih Bu, saya ada yang bicarakan. Saya lagi butuh teman ngobrol nih Bu untuk permasalahan yang saya sedang hadapi. Oh iya, saya bersedia Pak jadi teman ngobrol Bapak, tapi mungkin tidak terlalu lama ya Pak, karena kan ini dikit lagi absen pulang nih Pak ya, sudah jam 3. Ya, bagaimana Pak? Silakan, ada yang mungkin Bapak pengen bicarakan? Jadi ini Bu, dalam pembelajaran saya di kelas, ada satu anak nih Bu yang selalu mendapatkan nilainya kok jauh banget dari standarnya gitu Bu. Namanya Rere. Rere ini setiap penilaian sumatif saya kok nilainya selalu rendah gitu Bu. Ya. Jadi kalau saya garis bawahi, Bapak ini ada masalah terhadap satu anak yang namanya Rere. Memiliki nilai sumatif yang rendah gitu ya Pak ya? Kira-kira itu kenapa ya Pak? Kok kira-kira obrolan kita hari ini sih
Kenapa bisa begitu ya Pak? Ya, saya sih harap Rere itu bisa melaksanakan penilaian sumatif itu secara maksimal ya Bu, mendapatkan hasil yang terbaik gitu Bu. Iya. Jadi Bapak pengen sekali Rere mendapatkan nilai yang maksimal ya Pak. Dengan kondisi yang sebelumnya memang dia nilainya rendah di sumatif. Kalau kita tarik Pak, secara skala situasi Pak, itu nilai sumatif berapa memang nilai Rere itu bisa sampai Bapak bilang nilainya rendah Pak daripada teman-temannya? Paling nilai skalanya itu 4 atau 5 paling Bu, sekitar 4 atau 5, kadang 4, kadang 5 gitu. Sekitaran segitu aja sih Bu. Oke. Jadi nilainya seperti itu ya Pak. Oke, skala berapa yang Bapak harapkan untuk Rere Pak? Paling tidak Rere itu mendapatkan nilai itu skala 7 lah Bu, atau 8 gitu harapan saya Rere itu. Walaupun tidak terlalu sampai 10, paling nggak 7 atau 8 lah Bu. Di atas KKM gitu ya Pak? Iya. Oke, berarti Bapak berharap Rere mendapat nilai 7 atau 8 di atas KKM. Lalu kondisi bagaimana tuh Pak supaya Rere bisa mendapatkan nilai-nilai tersebut ya Pak? Yang pertama yang sudah saya lakukan, kondisinya saya sudah melakukan pembelajaran secara maksimal menurut saya Bu ya. Saya sudah menggunakan perangkat pembelajaran seperti media elektronik, media visual juga secara lihat langsung, dan juga saya sudah melakukan pendekatan, ngobrol dengan Rere, kenapa sih kamu selalu mendapatkan nilai rendah gitu. Udah saya lakukan tuh Bu, tapi kok begitu lagi gitu Bu. Jadi Bapak itu sudah melakukan banyak model-model media pembelajaran ya Pak? Iya. Atau banyak banget. Lalu apa ada lagi Pak? Belum ada perubahan ya Pak tentunya. Kira-kira nih Pak, menurut pendapat Bapak nih mungkin ada lagi nggak gitu loh Pak yang belum Bapak lakukan sampai saat ini sehingga kok Rere masih nilainya kok masih di bawah KKM yang tadi Bapak jelaskan ya 4, 5 mungkin ada lagi gitu Pak? Saya juga pernah tuh meminta Rere buat tes IQ ya Bu ya. Saya takutnya kan tes IQ-nya rendah ya Bu ya. Saya juga sudah mengetes IQ-nya Rere, ternyata memang rendah Bu, hanya 55. Tapi setelah tes IQ itu ulangan ya, rendah juga masih Bu gitu. Jadi Bapak sudah melakukan banyak ya Pak rencana itu ya, mulai dari mau model pembelajaran, tes IQ, iya. Itu ide yang bagus banget sih Pak ya. Kira-kira ada lagi nggak ya Pak yang belum Bapak lakukan tuh sampai saat ini gitu loh, yang belum Bapak terapkan ke Rere gitu loh Pak? Mungkin ini Bu ya. Iya. Kan saya membuat nilainya itu, soalnya itu sama Ibu ya dengan rekan-rekan yang lain. Jadi mungkin Rere masih kesulitan. Mungkin kedepannya saya akan membuat soal itu sesuai dengan tingkat kemampuan Rere Bu. Contohnya gini, kalau rekan lainnya mungkin sudah sampai perkalian 10, mungkin Rere nanti akan saya buat soal itu sampai 8 saja Bu gitu. Mungkin jadi soalnya berbeda dengan rekan-rekannya, karena memang kalau kita lihat dari tes IQ-nya Rere itu masih rendah gitu Bu. Jadi mungkin nanti akan saya membuat khusus untuk Rere itu soal yang berbeda gitu Bu. Sesuai dengan tingkat pemahaman Rere. Iya. Lu Bapak bagus banget ya idenya, Bapak sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk Rere ya Pak. Karena mungkin memang tes IQ-nya rendah, jadi Bapak berinisiatif untuk memberikan soal ke Rere ya Pak ya, berbeda dengan teman-temannya seperti itu ya Pak? Iya Bu, betul. Bagus banget Pak. Kira-kira kapan tuh Bapak bisa melaksanakan hal seperti itu ya Pak untuk Rere? Mungkin pertemuan besok ya Bu ya, saya akan coba ketika latihan sehari-hari Rere akan saya coba memberikan tugas itu dengan kemampuan yang dia miliki, berdasarkan minatnya juga, berdasarkan kemampuannya, dan saya akan coba seperti itu mulai besok Bu. Bagus banget Pak. Bapak tadi kan sudah menjelaskan beberapa rencana ya Pak ya, tadi yang sudah Bapak paparkan. Kira-kira nih Pak, komitmen apa yang ingin Bapak rencanakan tersebut Pak, komitmen? Saya akan berkomitmen menerapkan itu secara terus-menerus Bu. Jangan seperti ini, jangan besok saja nih Bu, habis ngobrol diterapin berhenti lagi. Nah, saya berusaha untuk komitmen secara terus-menerus melaksanakan pembelajaran. Mungkin atas saat ini Rere ya, mungkin kedepannya ada lagi temannya yang mengalami kesulitan, saya akan melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi komitmen Bapak itu
menerapkan terus-menerus ya Pak. Hmm. Kira-kira nih Pak, siapa saja yang akan membantu Bapak terlibat dalam rencana Bapak? Yang pertama pasti muridnya ya Bu ya, yang terlibat. Yang kedua saya mungkin nanti rekan sejawat. Sebelum saya menerapkan pembelajaran terhadap Rere dan lain-lain, saya minta pendapat dulu nih kepada teman-teman yang pernah mengajar Rere juga. Mungkin gimana sih solusinya atau penerapan yang akan saya terapkan, kira-kira ada masukan nggak dari rekan-rekan. Jadi yang pertama siswa, yang kedua rekan sejawat, dan saya sendiri. Oke, bagus ya Pak. Ya, jadi Bapak nanti akan minta tolong untuk siswa, rekan sejawat ya Pak. Oke, kira-kira tindak lanjut coaching ini seperti apa ya Pak? Tindak lanjut dari coaching ini saya akan menerapkan Bu, dan penerapkan tadi membuat soal yang beragam untuk Rere, terus menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan minatnya Rere juga, biar Rere ini semangat gitu Bu, gitu tindak lanjutnya Bu. Oke, baik Bapak. Saya tunggu ya Pak cerita Bapak nanti mungkin di kesempatan lainnya bagaimana Bapak bisa ceritakan kembali perkembangan Rere berikutnya ke saya. Oke. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Ada lagi mungkin Bapak? Cukup Bu, cukup, sepertinya cukup. Saya sudah mendapatkan solusi atas kegalauan saya tadi di awal. Oke, gimana perasaan Bapak setelah ini? Alhamdulillah Bu, saya jadi dapat solusi, dapat ide-ide nih dalam pembelajaran yang akan saya terapkan dalam menyelesaikan masalah saya di kelas. Oke, saya tunggu ya Pak diskusi berikutnya ya Pak mengenai Rere. Oke Pak, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Enji. Waalaikumsalam Bu Aziza. Ya, bagaimana nih tadi hasil coachingnya? Alhamdulillah, saya tadi coaching dengan Pak Paru, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah tadi saya amati ya ketika proses coaching yang Ibu lakukan gitu ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan ingin saya sampaikan nih kepada Bu Enji gitu ya. Pertama yang ingin saya tanyakan gitu, apa saja yang sudah didapatkan atau indikator ketercapaian kompetensi itu apa saja sih yang ingin Ibu dapatkan? Tadi selama saya coaching dengan Pak Paru, yang saya sudah menerapkan alur percakapan model Tirta Bu, dengan menanyakan tujuan dari coaching saya dengan Pak Paru, lalu selanjutnya saya mengidentifikasi masalah Pak Paru. Selanjutnya pula saya menanyakan rencana aksi yang akan Pak Paru lakukan dan tanggung jawabnya. Serta saya sudah melaksanakan kompetensi inti dari coaching, yaitu saya hadir secara penuh saat coaching berlangsung, mendengarkan aktif Pak Paru, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya kepada Pak Paru, sehingga Pak Paru atau coach saya dapat menemukan solusi dan ide-ide dalam menjawab permasalahan yang beliau hadapi. Oke, Ibu tadi kan sudah berhasil ya melaksanakan coaching dengan menerapkan 3 kompetensi inti coaching gitu ya, dan model Tirta gitu ya. Nah, apa saja sih yang apa saya boleh menyampaikan nih hasil pengamatan saya setelah tadi saya Ibu laksanakan coaching gitu ya, saya mengamati, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, boleh banget Ibu. Mungkin ini sebagai bahan refleksi terhadap saya untuk coaching saya ke depannya dengan rekan guru sejawat lainnya. Silakan Ibu. Iya, oke. Setelah saya amati ya, tadi Bu MJ coaching dengan Pak Fahru ya, Ibu MJ itu sudah melaksanakan proses Tirta itu dengan sangat baik gitu ya. Tujuannya ada, identifikasi ada, rencana aksinya pun tadi sudah ada, tanggung jawab yang ditanyakan sudah ada gitu ya. Lalu Bu Enji juga sudah hadir secara penuh nih dari coaching tadi, sudah mendengarkan aktif gitu ya, sudah melaksanakan pertanyaan berbobot juga, sehingga Pak Faru itu mengarahkan Pak Faru untuk menemukan solusinya sendiri dari masalahnya gitu ya. Jadi sudah sangat baik nih Bu Enji. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Oke, tapi ini saya lupa nih tadi, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan ya. Untuk kedepannya nih, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam melaksanakan coaching? Kedepannya saya akan mencoba untuk mengembangkan 3 kompetensi inti dalam coaching.
dan model percakapan Tirta dalam coaching, dan saya akan lebih banyak berlatih lagi dalam coaching dengan rekan sejawat ataupun dengan murid, Bu. Oke, baik. Berarti kan Ibu kedepannya akan mengembangkan kompetensi inti dan model Tirta dalam coaching, gitu ya. Baik, Ibu, terima kasih sudah melakukan proses diskusi coaching ini dan sudah melaksanakan coaching tadi dengan Pak Fahru ya. Saya ucapkan terima kasih dan kita bertemu nanti nih Bu di coaching berikutnya. Siap, Ibu. Oke, terima kasih Bu MG. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Pak Fahru. Apa kabar nih? Alhamdulillah Pak, baik. Katanya hari ini Bu Rini akan melaksanakan coaching ya? Ya betul Pak, saya hari ini akan melaksanakan coaching dengan Bu Azizah. Baik, alangkah baiknya sebelum coaching kita diskusi dulu Ibu ya. Mungkin nanti juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Iya Pak, siap Pak. Kalau boleh tahu nih, Bu Rini nih, coaching hari ini kompetensi apa sih yang ingin Bu Rini kembangkan dalam coaching? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu hadir secara penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Baik, berarti Bu Rini ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching, hadir secara penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu dalam pengamatan kali ini? Ya Pak, saya ingin sekali Bapak amati saya di bagian memberikan pertanyaan berbobot dan juga penerapan model Tirta Pak. Apakah dalam coaching saya kali ini sudah sesuai atau belum? Nah, berarti saya mengamati 3 kompetensi di coaching dan juga model Tirta. Iya Pak, betul. Nah, sekarang satu lagi nih pertanyaan saya nih. Kira-kira nih, apa sih harapan Bu Rini atas coaching kali ini? Saya berharap Pak, saya dapat membantu coach saya nanti menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi, dan juga si coach itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Pak, melalui ide yang muncul dari si coach itu sendiri. Berarti Bu Rini itu berharap bahwa si coach ini bisa menemukan ide dan juga solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Betul Pak. Baik Bu, nanti saya akan coba mengamati proses terjadinya coaching, dan sekarang Ibu bisa melaksanakan proses coaching. Ya baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Baik, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Azizah. Waalaikumsalam Bu Rini. Gimana kabarnya Bu Azizah? Alhamdulillah sehat Bu Rini. Oh gitu, tapi kelihatan mukanya agak kusut, kenapa ya? Iya nih Bu Rini, saya tuh agak-agak pusing ya sama Pusing masalah kenapa? saya nih di gitu. Masalahnya apa Bu Azizah? Iya. Jadi gini, di kelas saya itu ada satu siswa ya Bu Rini ya. Ketika jam pelajaran saya tuh dia terlihat ngantuk Bu Rini. Jadi kayak capek banget tuh anak. Oh gitu. Iya. Kira-kira itu kenapa ya masalahnya? Kenapa dia bisa seperti itu? Gini Bu Rini, saya kan sudah bertanya ya sama si anak dan sama temennya ya. Kenapa sih kamu kok kalau jam sekolah tidur, ngantuk gitu ya. Ketika saya tanya ternyata dia capek Bu Rini. Oh seperti itu. Iya. Baik Bu Ziza, saya mau tanya juga ya. Jadi inti percakapan kita kali ini tujuannya untuk? Saya sih pengennya si anak ini ketika belajar gitu ya, ketika di sekolah tuh punya semangat gitu, semangat dalam belajar. Jadi intinya ingin punya solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Oh seperti itu. Memang kondisi sebelumnya itu seperti gimana? Kondisi si anak itu? Sebelumnya sih si anak ini ya namanya tuh si Indah gitu ya. Si Indah ini kalau misalkan masuk sekolah tuh udah tidur. Jadi dari awal pelajaran tuh dia tidur gitu kan. Apalagi ketika saya menyampaikan materi dia udah nggak fokus kemana-mana gitu. Kalau kita pakai skala, kira-kira keadaan murid Ibu si Indah tersebut ada di skala berapa? Kalau Indah ini sih dari skala 1 sampai 10 ya Bu, dia berada di skala 5. Oh parah dong berarti. Iya, parah sekali memang. Seperti itu. Nah, kondisi yang Ibu Azizah harapkan untuk Indah ke depannya itu berada di skala berapa? Saya sih pengennya ya Bu, si Indah ini ya minimal di skala 7 atau 8 ya. Seperti itu. Baik, setelah saya tadi mendengar, kira-kira
upaya apa yang bisa Ibu lakukan untuk keadaan atau permasalahan si Indah ini kira-kira? Ya, seperti yang tadi saya bilang ya Bu ya, saya ini udah bertanya sama anak juga ya, kenapa kok kamu sering tidur gitu ya? Ternyata dia capek gitu, dan alasan capeknya itu karena ternyata dia pulang sekolah tuh ngarak ondel-ondel Bu, gitu. Jadi dia istilahnya mencari nafkah ya untuk keluarganya. Oh gitu. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa anak tersebut itu ternyata mengarak ondel-ondel gitu. Dan Ibu juga ternyata sudah bicara si Indah. Apakah ada cara lain yang dapat Ibu lakukan agar si Indah ini bisa berubah menjadi skala 8? Gimana caranya? Mungkin saya sih kepikiran Ibu ya, karena kan ini hubungannya sama keluarga ya. Iya. Masalah menafkahi keluarga, saya sih pengennya sih bertemu langsung dengan orang tuanya Indah kali ya. Saya ingin menjelaskan sebenarnya Indah itu kan sebagai siswa gitu, yang memang tugasnya sebagai siswa untuk belajar gitu ya, dan bukan tugasnya dia untuk mencari nafkah gitu. Saya sih pengennya bertemu orang tua, menjelaskan juga, mengedukasi juga sama orang tua tentang masalah ini. Oh gitu, wah itu ide bagus tuh Bu Aziza. Kira-kira kapan dilaksanakannya? Pengennya sih secepatnya Bu, biar masalahnya juga benar-benar tertanggulangi secepatnya. Kira-kira kapan? Hari apa gitu? Rencananya besok ya kan. Nah, bagus. Oke, Ibu tadi kan sudah menjelaskan rencana Ibu yang akan Ibu laksanakan. Kira-kira apa nih komitmen Ibu Aziza terhadap rencana tersebut? Ya, saya kan tadi awalnya pengen memanggil orang tua ya, dan saya juga inginnya berkomitmen nih. Saya pengen memantau si Indah gitu, apakah dia masih seperti ini, apakah dia masih misalnya mencari nafkah gitu kan sampai dia mengantuk. Saya akan terus komitmen saya akan terus memantau dia gitu setiap hari. Nah, dalam rencana Ibu tadi ada siapa saja yang terlibat dalam rencana Ibu? Yang terlibat itu yang pasti orang tua ya kan, saya memanggil orang tua. Lalu saya ingin juga ketika memanggil orang tua, saya mungkin melibatkan kepala sekolah dan guru senior yang lainnya. Jadi sebagai saksi juga ya. Nah, kemudian kira-kira tindak lanjut dari coaching kita kali ini seperti apa? Tindak lanjutnya ya saya sih pengennya nanti kita bicara lagi ya Bu ya. Saya pengennya sih nanti setelah saya tujuan home visit gitu, saya pengennya banget Ibu bicara lagi sama Ibu gitu kan Bu Rini tentang masalah ini gitu. Ya, baik. Nanti saya tunggu ya cerita Bu Azizah lagi. Ada lagi yang ingin Ibu bicarakan atau ceritakan kepada saya? Sudah cukup Ibu. Baik, gimana Bu Azizah perasaannya hari ini? Alhamdulillah lega Bu, karena saya sudah menemukan solusi saya. Wah, bagus ya, padahal solusi itu dari Ibu sendiri ya? Iya, padahal. Oke, makasih banyak Bu Azizah sudah mau berbagi dengan saya. Iya, Semoga rencana yang akan Ibu laksanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Nanti saya tunggu cerita lagi ya Bu ya? Iya, baik Ibu. Terima kasih. Bu Dini, kita ketemu lagi nih. Iya Pak, Alhamdulillah ya Pak. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan datang nih, hadir lagi nih Pak. Bagaimana tadi coachingnya Bu Dini berjalannya? Alhamdulillah Pak, prosesnya coaching tadi saya sudah berjalan dengan lancar. Saya lihat juga memang tadi coachingnya berjalan dengan lancar, tapi kali ini kita diskusi ya Bu Dini ya. Iya, Mungkin Pak. nanti ada yang saya sampaikan juga, ada yang saya tanyakan juga. Nah, yang pertama saya ingin menanya nih, kira-kira ketercapaian kompetensi dalam proses coaching tadi itu menurut Bu Dini seperti apa? Tadi saya selama coaching Pak sudah menerapkan model Tirta dengan melaksanakan kompetensi inti Pak, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, serta saya sudah melaksanakan kompetensi inti dari coaching dengan hadir secara penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach saya atau Bu Azizah dapat menemukan solusi atau ide-ide atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Ya, memang tadi juga saya sudah melihat bahwa Bu Rini ini telah menerapkan kompetensi inti dalam proses coaching dan juga model Tirta. Tapi di sini mungkin ada sedikit yang mau saya sampaikan Ibu, hasil pengamatan saya. Oh, boleh Pak. Ya ampun, saya sangat senang. Jadi itu nanti yang akan Bapak sampaikan atau Bapak berikan kepada saya itu jadi bahan refleksi untuk saya Pak nanti ke depannya.
Ya, saya sih tadi melihat Bu Rini sudah sangat santai ya suasananya dengan Bu Ajijah menyampaikan tujuan, terus mengidentifikasi masalah yang tadi Bu Ajijah alami itu tentang anak itu ngamen ondel-ondel katanya Ibu ya. Dan juga tadi sudah ada solusinya bahwa Bu Ajijah akan home visit dan akan melaksanakan rencana aksinya 2 hari ke depan kalau nggak salah, dan juga sudah memiliki komitmen Bu Ajijahnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terima kasih ya Bapak atas hasil tanggapan terhadap proses coaching yang telah saya laksanakan. Sama-sama Ibu, tapi ada satu lagi nih terakhir yang mau saya tanyakan nih, kira-kira nih setelah proses coachingnya ini nih, kelanjutan kompetensi yang akan Ibu kembangkan apa lagi? Kedepannya saya akan mengembangkan 3 kompetensi inti coaching Pak dari model Tirta, dan saya juga akan banyak latihan lah Pak dengan melaksanakan coaching dengan guru sejawat. Baik, berarti Bu Rini akan mengembangkan kompetensi inti coaching dan juga model Tirta. Mudah-mudahan banyak teman-teman ya Bu yang mengalami yang salah dapat solusi dari dirinya sendiri sebenarnya. Bu Rini hanya menemani. Iya betul ya Bu. Pak. Terima kasih nih sudah berdiskusi dengan saya hari ini. Iya, saya juga terima kasih banyak ya Pak sudah memberikan waktu dari Bapak untuk menjadi observer dalam proses coaching saya kali ini. Sama-sama Bu Rini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.